Halo, perkenalkan nama saya Frenda Nurnaha, KMPM 22220050, kelas 4B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan. Pertama, secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata pimpin atau dalam bahasa Inggris lead, berarti bimbing atau tuntun. Dengan begitu, di dalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin atau yang memimpin adalah umat. Yang berikut menurut para ahli, yang pertama, Stockdale. Kepemimpinan merupakan yang pertama, suatu seni untuk menciptakan kesesuaian paham. Yang kedua, suatu bentuk persuasi dan inspirasi. Yang ketiga, suatu kepribadian yang punya pengaruh. Yang keempat, tindakan dan perilaku. Yang kelima, tidak sentral proses kegiatan kelompok. Yang keenam, hubungan kekuatan atau kekuasaan. Yang ketujuh, sarana pencapaian tujuan. Yang kedelapan, suatu hasil dari interaksi. Yang kesembilan, peran yang dipulakan. Dan yang terakhir, yang ke-10, inisiasi struktur. Yang kedua, boards. Kepemimpinan adalah pemimpin membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini merefleksikan nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, boles. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau sejumlah tindakan di mana satu orang atau lebih atau pemimpin menggunakan pengaruh, wewenang, atau kekuasaan terhadap satu atau orang lebih lainnya. Yang keempat, wirawan. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, dan nilai-nilai norma. Kesimpulan pengertian kepemimpinan pada hakikatnya dapat muncul dimanapun apabila ada unsur seperti yang pertama, ada orang yang memimpin atau mempengaruhi. Yang kedua, ada orang yang mempengaruhi atau pengikut bawaan atau kelompok yang mau dikendalikan. Yang ketiga, adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan. Berikut mitos-mitos kepemimpinan. Mitos pemimpin adalah pandangan atau keyakinan masyarakat yang diletakkan kepada seseorang pemimpin. Mitos ini disadari atau tidak mempengaruhi pengembangan pemimpin dalam organisasi. Ada 3 mitos yang dikembangkan dalam masyarakat, yaitu yang pertama, mitos The Bridge Knight. Mitos ini berpandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan. Yang kedua, mitos The Four Alsatian. Mitos ini berpandangan bahwa sekali orang itu menjadi pemimpin, selamanya dia akan menjadi pemimpin yang berhasil. Dan yang ketiga, mitos The Intercity. Mitos ini berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas dan galak, karena pekerja itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang keras. Yang berikut, atribut-atribut pemimpin. Yang pertama, mumpuni. Artinya, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik daripada orang yang dipimpinnya. Yang kedua, juara. Artinya, memiliki prestasi baik di akademik maupun di non-akademik yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tanggung jawab. Artinya, memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, aktif. Artinya, memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, walaupun tidak harus sebaiknya memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang berikut tipe-tipe pemimpin. Yang pertama, tipe-tipe pemimpin kontemporer. Ada 4 tipe, yaitu yang pertama, tipe pemimpin berdasarkan sosio-psikologis. Yang kedua,
tipe pemimpin berdasarkan gaya. Yang ketiga, tipe pemimpin berdasarkan kepribadian. Dan yang keempat, tipe pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. Yang kedua, tipe-tipe pemimpin berdasarkan sosiopsikologis. Yang pertama, pemimpin kelompok. Yang kedua, pemimpin siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, pemimpin publik. Dan yang keempat, pemimpin perempuan. Berikut teori kepemimpinan klasik. Dalam konteks ini terdapat 3 teori yang dipaparkan pada bagian ini, yaitu yang pertama, teori manusia besar, yang kedua, teori sifat, dan yang ketiga, teori karisma. Baik, teori manusia besar adalah percikan api yang membakar kayu bakar, kemudian meledak dan mengubah sejarah dalam waktu yang singkat. Kedua, teori sifat. Teori sifat merupakan teori kepemimpin yang didasarkan pada asumsi bahwa terdapat sejumlah ciri-ciri tertentu yang memiliki individu sebagai pemimpin. Yang ketiga, teori karisma. Dengan mengutip pendapat Weber Henry, ia menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis kepemimpinan, yaitu karismatik, tradisional, dan legal atau rasional. Yang berikut ciri-ciri pemimpin karisma. Yaitu yang pertama, diterima oleh pengikut tanpa dipertanyakan lagi. Yang kedua, pengikut tunduk dengan senang hati. Yang ketiga, pengikut terlibat secara emosional dalam misi kelompok. Yang berikut, dampak buruk dalam kepemimpinan karisma. Pertama, gagal dalam mengembangkan diri sebagai pemimpin. Yang kedua, anggota cenderung karena manipulasi dan eksploitasi. Yang ketiga, kebutuhan dan kesejahteraan anggota kurang diperhatikan, dan hubungan pribadi jelek. Yang berikut, dampak positif dari kepemimpinan karisma. Yang pertama, misi tersebut mudah dipahami. Yang kedua, terciptanya budaya dalam keberhasilan. Baik, hanya ini saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian.